Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga malam hari ini tertulis dalam Bilangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya pada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu penggal lirik lagu demikian, aku setia namun engkau berpaling. Aku setia namun engkau berpaling. Lirik lagu ini lahir dari pengalaman seseorang yang dikhianati dalam kesetiaannya, di mana dia berusaha menjaga kesetiaannya kepada orang yang dikasihinya, tetapi malah orang yang dikasihinya ini berpaling dan tidak setia kepadanya. Demikianlah pengalaman hidup yang dia alami, kemudian digubah menjadi sebuah lagu yang bertuliskan lirik lagu seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Aku setia, malah engkau yang menjadi berpaling. Demikianlah dia mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan keadaan hatinya, keadaan jiwanya kepada banyak orang atas apa yang sedang dia alami dalam sebuah lirik lagu yang dicipta olehnya. Bapak, Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun hal ini sering terjadi. Baik dalam suka maupun duka, kita dapat ungkapkan dan ekspresikan pengalaman kita dan perasaan kita dalam sebuah lagu, dalam sebuah nyanyian. Yang sering kalau kita berduka, kita mengekspresikan, mengungkapkannya dalam sebuah lagu yang dalam buku ND kita sudah diaturkan begitu. Kalau kita sedang bersenang, kalau kita sedang riang, itu pun sudah ada dalam pengekspresiannya dalam buku ND kita itu. Nah, oleh karena itu demikian juga dalam firman ini sebelumnya Musa memberitahukan kepada bangsa Israel
sesuai dengan firman Tuhan bahwa bahwa Musa tidak ikut masuk ke tanah Kanaan untuk memimpin bangsa Israel yang akan memasuki satu tanah perjanjian yang disebut dengan tanah Kanaan. Tetapi yang akan memimpin bangsa itu adalah masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu dengan madu, yaitu Yosua. Dan kepemimpinan dari Musa akan dilanjutkan kepada Yosua. Tapi di akhir kepemimpinannya itu, Allah menyuruh Musa untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka menerima firman Tuhan dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu nanti akan digubah dalam sebuah lagu supaya mereka dengan gampang mengingat dan mengetahui, merenungkan kembali segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya engkau memberi perintah kepadanya. Panggillah Yosua. Maka Musa akan memanggil Yosua untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kepada Yosua, dan dialah yang akan membawa bangsa itu untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Itulah perintah Tuhan kepada Musa yang akan diberitahukan kepada bangsa Israel. Dan perintah itu yang utama dan sejatinya adalah ternyata supaya bangsa itu, bangsa Israel, melalui Musa diingatkan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Sebab bangsa ini adalah bangsa yang gampang jatuh, bangsa ini adalah bangsa yang gampang lari dari jalan Tuhan dan beralih kepada jalan yang lain, kepada ilah-ilah lain. Maka dengan tegas Tuhan Allah mengatakan kepada Musa supaya Musa memanggil Yosua untuk memimpin kembali bangsa Israel itu. Mereka harus tetap punya pemimpin untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ada 3 hal yang dapat kita lihat sebagai perintah Allah yang dapat kita hidupi, yang diberikan kepada bangsa Israel dan juga berlaku dalam kehidupan kita di zaman ini. Yang pertama adalah, apakah akibatnya jika orang-orang percaya kepada Allah lain, ilah lain dan meninggalkan Allah? Apakah akibatnya ketika orang-orang percaya kepada berhala dan meninggalkan Allah Israel? Kita lihat dalam ayat 16 dan ayat 20. Bapak Ibu, sebelum mereka tiba ke tanah Kanaan, Allah sudah memberitahukan kepada bangsa Israel, kepada Musa, bahwa bangsa itu akan berpaling. Lihatlah. Sebelum itu dikerjakan oleh bangsa Israel, ternyata Allah sudah tahu. Karena Allah sudah mengetahui bagaimana watak dari bangsa pilihannya. Mereka adalah orang-orang atau bangsa yang gampang mendua hati, yang imannya dan kepercayaannya jatuh bangun. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Sebentar mereka percaya, sebentar lagi tidak. Tergantung suasana hatinya kepada Tuhan. Kalau lagi senang ya senang begitu. Tetapi kalau ada ilah lain yang menjanjikan sesuatu, mereka percaya kepada ilah itu juga. Karena itu sebelum tiba ke tanah Kanaan, Allah memberitahukan bahwa bangsa Israel ini akan berpaling dari Tuhan. Jadi sebelum semuanya terjadi, Allah sudah mengetahui dan melihat apa yang akan dilakukan oleh bangsa ini. Mereka percaya kepada ilah lain. Inilah sifat dari bangsa itu. Sifat yang tidak setia kepada Allah. Sifat yang gampang berpaling. Lalu dalam kehidupan kita zaman sekarang ini adalah bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga memiliki sifat yang serupa seperti yang dimiliki oleh bangsa ini? Apakah ketika kita mengalami kemakmuran, posisi dan jabatan kita sedang menjanjikan, kesehatan kita sedang baik, luar biasa, mata pencaharian kita baik, posisi kita baik, apakah kita lantas lupa dan berpaling dari Allah? Karena ternyata ada orang yang sebelum dia diangkat pada posisi dan jabatan tertentu dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam tempat dia bekerja, dia orang yang baik, yang tekun kepada Tuhan, yang tekun beribadah. Tapi setelah posisinya baik, dia memiliki posisi yang baik di tengah-tengah pekerjaannya, lalu dia mulai sedikit malas untuk beribadah dan datang kepada Tuhan.
Katanya begini, aku terlalu sibuk karena pekerjaanku. Padahal dia sebelumnya bergumul supaya dia memiliki posisi yang baik. Tapi setelah memiliki posisi yang baik, yang terjadi adalah justru dia katakan pekerjaannya itu yang membuat dia sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang yang gampang berpaling dari Tuhan. Ya, jika kita pernah melakukannya, kita pernah berpaling dari Tuhan karena sesuatu hal atau karena keadaan dan kondisi kita, karena posisi baik kita, karena keadaan hati kita yang luar biasa, maka saya katakan dan firman ini mengingatkan kita supaya kita segera berbalik kepada jalan Tuhan. Lihatlah, apakah jalanmu sudah berbelok atau berpaling dari Tuhan? Kalau iya, yang saya mau ingatkan dalam firman ini, Bapak Ibu, segeralah berbalik kepada jalan yang Tuhan kehendaki, kepada jalan yang lurus itu. Yang kedua adalah murka dan hukum Allah kepada penyembah berhala atau ilah lain. Nanti kita boleh baca di ayat 17, 18, dan 20. Allah itu pasti murka kepada orang-orang yang tidak setia, atau orang-orang yang menyembah berhala, atau orang-orang yang mendua hatinya. Pada satu kesempatan dia percaya dan menyembah Allah, tapi pada kesempatan lain, pada waktu yang lain, dia juga menyembah ilah lain. Dia percaya kepada kekuatan-kekuatan lain, kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, bukan karena mereka menjadi bangsa pilihan Allah, lalu Allah tidak menghukum mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Tidak. Walaupun bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, pun Allah menghukum mereka supaya mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah dan ketetapan Allah. Karena itu mereka akan dihukum. Itu sebabnya dalam ayat 17 dikatakan, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Lihatlah, ketika mereka berpaling, Tuhan memberikan ujian. Bahkan mereka akan ditimpa oleh malapetaka, ditimpa oleh kesusahan, dan wajah Tuhan berpaling dari mereka, supaya mereka tahu bahwa perbuatan mereka sudah salah di hadapan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi padahal mereka adalah bangsa pilihan Allah? Mengapa begitu berat hukuman Allah dan Allah berpaling dari mereka kalau mereka melakukan kesalahan? Sebab ingat, yang pertama sekali, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dan pengorbanannya kepada bangsa Israel melalui firman-Nya. Karena itu, pada awalnya Allah sudah mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan teguran. Karena itu, jika mereka melanggar, maka hukum Allah akan terjadi bagi mereka. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Janganlah menjadi orang yang mendua hati. Saya mengingatkan kita, tetaplah percaya kepada satu Allah, yaitu Allah yang kita percaya dan yakini hingga kini, memberikan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan bagi kita, walaupun kondisi saat ini sedang dalam pergumulan. Tapi Allah, ingat, Dia adalah Allah yang setia. Jangan pernah berpikir untuk berpaling dari Allah dan berpikir untuk menduakan Allah dalam hidupmu. Yang ketiga, nyanyikanlah perbuatan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Nyanyikanlah perbuatan Tuhan dan kesetiaannya dalam hidupmu. Allah mengingatkan Musa dan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa supaya ia menuliskan peringatan Allah, menuliskan nasihat Allah dalam bentuk nyanyian. Jadi nyanyian itu adalah nyanyian mengenai kesetiaan Allah. Maka Allah katakan, Musa, tuliskanlah kebaikan Allah, kesetiaan Allah, dan mengenai hukum Allah dalam bentuk nyanyian, dan berikanlah itu kepada bangsa Israel, supaya ketika mereka menyanyikan itu dan mengingat itu, menghafalkan dan melafalkannya, mereka mengingat akan kebaikan dan kesetiaan Allah. Maka Allah menyuruh Musa supaya mengubah perintah itu, nasihat itu, poda itu dalam bentuk nyanyian. Kenapa dalam bentuk nyanyian? Supaya lebih gampang diingat. Kan dalam kehidupan kita ada banyak hal yang sangat sulit kita ingat, lalu ketika diubah dia dalam bentuk nada, nyanyian, itu lebih gampang kita ingat. Saya kira dalam dunia pendidikan pun begitu. Ada beberapa
bentuk pelajaran yang dibuat dalam bentuk nada dan nyanyian supaya lebih gampang kita ingat dan kita ketahui. Lalu dalam hal yang sama juga Allah katakan kepada Musa supaya perintahnya itu dibuat dalam bentuk nyanyian. Ayat 19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Oleh karena itu Allah sendiri yang mengutus Musa supaya membuat pengajaran dalam bentuk nyanyian. Sekali lagi saya katakan tadi supaya lebih gampang diingat. Supaya lebih cepat melekat dalam pikiran. Lebih mudah diketahui oleh umat itu. Itu sebabnya kita lihat dalam banyak hal ajaran-ajaran itu dibuat dalam, sekali lagi, dalam bentuk nyanyian. Ya, supaya mereka benar-benar dan melekat dalam pikiran dan ingatannya tentang perintah Allah, tentang nasihat Allah, tentang apa yang sudah diberikan Allah bagi mereka. Ya, ketika kita bergumul mungkin kita lebih gampang mengingat, misalnya ada beberapa lagu Yesus ngoluni todiku hodo haporu sakti. Begitu lalu kita nyanyikan sambil terisak tangis atas pergumulan kita. Sai batu gurohaki ale Yesus Tuhan ki, begitu. Karena pergumulan yang berat yang kita hadapi. Atau diingatkan kembali dalam bentuk supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Lalu diingatkan dalam bentuk lagu. Misalnya dalam kehidupan buku ende kita, Sai mulak honalau jalangi. Atau unatko saidina holon roh tunatiur ho atong. Atau ada satu lagi, alai pangago sasudi padau masian rohanamipi, dan seterusnya, masih banyak lagi. Nyanyian itu yang berbentuk nasihat, yang berbentuk poda untuk mengingatkan kita dengan gampang tentang perintah Allah. Atau saya ambil contoh lain namanya Bapak Ibu. Dalam filosofi atau lagu-lagu Batak itu banyak sekali di dalamnya syarat akan makna dan syarat akan nasihat serta poda yang luar biasa kepada kehidupan kita. Misalnya saya ambil beberapa contoh ketika satu lagu digubah oleh seorang musisi Batak mengatakan tentang kehidupan anaknya supaya dia rajin sekolah. Misalnya, anakku na burju maho sekolah sotung marisuang gogoki. Atau ada lagi lagu burju homa anakku otodikku laho masikola asa dapatmu na pinarsip tani roham. Atau ada lagi dang namora awamang manang parhau managidang sotung laos marisuang halo jauki. Atau ada lagi hutau todomar hoi-hoi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kau bisa sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibuat dalam bentuk dalam sebuah lagu supaya lebih gampang diingat dan bisa diresapi dalam hati dan pikirannya. Begitulah juga cara Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Berikanlah kepada mereka supaya mereka mengingat nasihatku, supaya mereka mengingat firmanku, buat dalam bentuk lagu supaya mereka mengingatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang sedang mendengar lagu dan menyanyikannya. Ada yang senang dengan nyanyian-nyanyian sekuler, nyanyian duniawi, begitu untuk menyenangkan hati dan pikirannya. Saya katakan itu tidak salah, bisa saja. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, apalagi bersama-sama dengan keluarga kita. Saya yakin dalam ibadah keluarga yang kita lakukan sepanjang peristiwa hal yang kita alami karena pandemi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tetap belajar, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, bisa bersama-sama berdoa dengan anak-anak kita, bisa bernyanyi, membaca Alkitab. Saya mau anjurkan menginang, walaupun pandemi ini sudah berakhir, kita boleh tetap bersama-sama berdoa, beribadah dalam keluarga kita masing-masing, di dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya kita tetap mengingat perintah Tuhan, poda dari Tuhan, firman dari Tuhan melekat dalam pikiran kita, terutama melekat dalam hati kita. Jika dia sudah melekat dalam hatimu, maka dia akan bekerja. Firman itu akan bekerja dalam hatimu dan mengingatkan kamu untuk melakukan segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu, yang terakhir saya mau katakan, dalam istilah orang Batak ada katakan, tinapul bulung sihupi pinar saung bulung sial, unang sumol sol dipudi dada si paingot naswada. Melalui firman ini, peringatan Allah, nasihat Allah sudah diberikan kepada kita, baik dalam firman-Nya ataupun dalam bentuk nyanyian, terutama dalam firman hari ini yang isinya supaya kita menjauhkan diri kita dari penyembahan ilah atau berhala-berhala. Sebab orang yang menyembah ilah dan berhala-berhala itu akan dihukum.
Maka sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berkantate, bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Caranya adalah dengan menghidupi firman Tuhan, supaya kita tidak berbalik dari Dia sampai selama-lamanya. Marilah tetap menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam hidupmu. Apapun yang kamu hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita alami saat ini, marilah menjadi pengikut Kristus yang setia. Jangan pernah menjadi orang-orang yang mendua hati, sebab orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya dan jiwanya selama di dunia ini. Tapi beribadahlah, setialah kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk tetap setia beribadah dan bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat nyanyian dan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Walaupun kondisi kami tengah dalam pergumulan karena dunia ini sedang bergumul akibat pandemi COVID-19, kami mau bernyanyi demi kemuliaan nama Tuhan, sebab sukacita kami tergantung akan pengenalan kami kepada Engkau. Terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap senantiasa mempercayai dan setia kepada Engkau dan firman-Mu, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mendua hati. Di satu waktu kami percaya kepada-Mu, di lain waktu percaya kepada ilah lain. Tolonglah kami menjadi pengikut-pengikut yang setia, yang tekun dan teguh, mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian dan nyanyian rohani, serta senantiasa beribadah kepada-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan dunia yang Kau cipta ini, agar pergumulan kami yang begitu sulit dan berat ini boleh selesai atas kasih dan kebaikan Tuhan, serta karena kemurahan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Kaulah yang memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Ajarlah mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya hanya dalam tangan pengasihan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang beserta dengan mereka. Terpujilah nama-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.